Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita mengetahui apa itu akuntansi sebagai sistem informasi, kita akan melanjutkan ke materi selanjutnya, yakni persamaan dasar akuntansi. Sebelum memulai ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Tiara Najwa dari kelas 12 IPS 2, bersekolah di SMA Negeri 1 Majalengka, angkatan 2023. Mari kita mulai ke materinya. Dalam materi persamaan dasar akuntansi, terlebih dahulu kita mengetahui tentang unsur-unsur persamaan akuntansi. Yang pertama, ada harta atau aset. Harta merupakan segala kekayaan yang berwujud maupun tidak berwujud. Harta juga disebut aktiva. Harta dapat dihitung dalam nilai mata uang untuk menentukan besaran dari nilai harta tersebut. Harta terbagi atas dua jenis, yakni harta lancar dan harta tetap. Harta lancar adalah kekayaan perusahaan yang digunakan dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun atau 1 periode akuntansi. Sedangkan harta tetap adalah kekayaan perusahaan yang digunakan dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun atau 1 periode akuntansi. Di dalam harta lancar terdapat kas, piutang, dan perlengkapan. Kas adalah uang tunai yang paling liquid, termasuk seluruh alat pembayaran yang dapat digunakan dengan segera seperti uang kertas, uang logam, dan saldo rekening giro di bank. Lalu ada piutang. Apa sih perbedaannya dengan hutang? Piutang adalah suatu hak pembayaran milik perusahaan terhadap suatu pihak karena telah menerima produk atau jasa tapi belum membayarnya dengan lunas. Piutang itu hak pembayaran yang legal ditagih atas produk atau jasa dengan pembayaran tidak tuntas di periode tutup buku. Sedangkan hutang artinya hal ekonomis yang dikorbankan untuk kebaikan kita di masa depan yang berbentuk penyerahan aktiva dan jasa, serta sudah ada kesepakatan dengan dua belah pihak di masa lalu. Sebagai contoh, A meminjamkan uangnya ke B. A ini memiliki piutang, sedangkan B memiliki hutang. Selanjutnya ada perlengkapan. Perlengkapan adalah berbagai barang yang milik perusahaan yang memiliki sifat habis pakai atau bisa digunakan berkali-kali. Di dalam harta tetap terdapat peralatan. Peralatan adalah berbagai barang ataupun berbagai tempat yang dimanfaatkan oleh perusahaan untuk menjalankan seluruh kegiatan bisnis perusahaannya. Contoh harta tetap lainnya adalah kendaraan, tanah, dan sebagainya. Apa sih perbedaan peralatan dan perlengkapan? Contohnya, mobil adalah jenis dari peralatan. Untuk membuat mobil itu jalan, diperlukan bensin. Bensin inilah yang disebut perlengkapannya. Contoh lainnya adalah kita membeli sebuah pulpen. Pulpen ini adalah peralatannya, sedangkan tinta di dalamnya adalah perlengkapannya, yang kita bisa mengisi ulangnya. Nah, itulah penjelasan harta atau disebut juga aktiva. Yang kedua, ada modal. Modal adalah segala sesuatu yang dipergunakan untuk membangun atau memulai sebuah usaha. Yang hutang tadi sudah dijelaskan ya. Selanjutnya, yang keempat ada beban. Beban adalah suatu penurunan manfaat ekonomi dalam suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang menyebabkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal. Beban ini, kata kuncinya adalah mengeluarkan biaya. Di dalam beban ini terdapat istilah prive. Prive adalah pengambilan sebagian modal atau aset pada sebuah bisnis atau perusahaan. Pengambilan modal tersebut umumnya digunakan untuk kebutuhan pribadi dari pemilik bisnis atau perusahaan. Intinya, prive itu kebutuhan pribadi yang akan mengurangi modal atau aset. Berikut merupakan contoh rumus dan saya akan memberikan contoh soalnya. Misalnya, Pak Budi memiliki 20 juta
untuk memulai bisnis minumannya. Namun modal itu kurang, sehingga Pak Budi meminjam 5 juta untuk menambah modalnya. Maka harta Pak Budi adalah modal senilai 20 juta ditambah hutang senilai 5 juta. Maka jumlah harta Pak Budi adalah 25 juta. Bawahnya juga ada harta sama dengan modal ditambah hutang ditambah pendapatan dikurangi beban dan dikurangi dengan prive. Pendapatan akan menambah kas dan modal secara bersamaan. Beban-beban akan mengurangi kas dan modal secara bersamaan, dan prive akan mengurangi kas dan modal secara bersamaan. Pernyataan-pernyataan berikut akan terbukti setelah ini dalam tabel persamaan dasar akuntansi. Beliau ini adalah Luca Pacioli, Bapak Akuntansi. Nah, tadi sempat disinggung tentang aktiva dan pasiva. Aktiva adalah seluruh harta, sedangkan pasiva adalah modal ditambah utang. Aktiva ini harus sama dengan pasiva. Istilah ekonominya adalah balance atau seimbang. Kalau aktiva dan pasiva tidak balance, berarti ada yang salah dalam perhitungan persamaan dasar akuntansinya. Berikut ini adalah contoh dari persamaan dasar akuntansi. Di dalam penulisan persamaan dasar akuntansi, wajib ada judul dan keterangan mata uang yang dipakai. Judul berisi nama perusahaan, persamaan akuntansi, dan periode akuntansi tersebut dibuat. Sesuai materi yang tadi disampaikan, aktiva terdapat seluruh harta, baik itu yang lancar maupun yang tetap. Terdapat kas, piutang, perlengkapan, dan peralatan. Sedangkan pasiva terdapat modal dan hutang. Contoh soalnya seperti ini. Pak Ali, pemilik bengkel Alim Rugi, memulai usahanya pada Januari 2005. Pak Ali memiliki modal berupa uang senilai 65 juta dan peralatan senilai 20 juta. Keesokan harinya atau pada tanggal 2, Pak Ali membeli perlengkapan senilai 1 juta rupiah. Maka kasnya akan berkurang 1 juta, tetapi tidak mempengaruhi modal. Kas ini berpindah ke perlengkapan. Lalu kita hitung saldonya. 65 juta dikurangi 1 juta sehingga 64 juta. Perlengkapan pun bertambah menjadi 1 juta. Apakah aktiva dan pasiva ini sudah balance? 64 juta ditambah 1 juta ditambah 20 juta sama dengan 85 juta. Dan total pasiva sama dengan 85 juta. Jadi ini sudah balance ya. Kalau belum balance, berarti ada yang salah dalam perhitungan. Kita tidak boleh melanjutkan ke tanggal selanjutnya sebelum saldo itu balance. Selanjutnya pada tanggal 3, Pak Ali mendapatkan pendapatan dari jasa reparasi di bengkel Alim Rugi miliknya senilai 5 juta. Sesuai materi yang tadi, jika pendapatan bertambah, maka kas dan modal akan bertambah secara bersamaan. Maka kas akan bertambah 5 juta dan modal juga akan bertambah 5 juta. 69 juta, perlengkapan tetap 1 juta, peralatan 20 juta, dan modal dijumlahkan sehingga 90 juta. Apakah ini udah balance? 69 ditambah 1 juta ditambah 20 sama dengan 90 juta, sama dengan pasiva yang totalnya 90 juta. Jika sudah balance, maka dilanjutkan pada tanggal selanjutnya, tanggal 4. Pada tanggal 4, Pak Ali membayar beban listrik senilai 500.000. Sesuai materi yang tadi, ada tuh. Beban akan mengurangi kas dan modal secara bersamaan. Maka kas akan berkurang senilai 500.000 dan modal akan berkurang senilai 500.000. Lalu kita hitung saldonya 68.500.000 ditambah 1 juta ditambah 20 juta. Hasilnya 89.500.000. Sama dan balance dengan modalnya
yakni 89.500.000. Nah, kalau sudah balance begini, bisa lanjut ke tanggal selanjutnya. Pada tanggal 7, Pak Ali pergi ke rumah sakit untuk pengobatannya yang habis senilai 1 juta rupiah. Nah, karena ini adalah uang pribadi, maksudnya uang untuk keperluan pribadi atau disebut juga prive. Maka sesuai materi yang sebelumnya, prive akan mengurangi kas dan modal secara bersamaan. Maka kas akan dikurangi senilai 1 juta rupiah dan modal akan dikurangi juga senilai 1 juta rupiah. Lalu kita hitung saldonya. 60.500.000 ditambah 1 juta ditambah 20 juta. Jumlahnya 88.500.000 dan modal juga dikurangi tadi sehingga 88.500.000. Nah, aktiva dan pasiva itu kan harus balance. Balance ini tidak boleh dikira-kira dan harus dihitung dengan benar. Lalu pada tanggal 8, Pak Ali meminjamkan uang ke Pak Batazar senilai 1 juta. Maka kas Pak Ali akan berkurang 1 juta dipindahkan ke piutang. Piutang bertambah menjadi 1 juta. Piutang tidak akan mempengaruhi modal, sehingga kita hitung saldonya menjadi 66.500.000 ditambah 1 juta ditambah 1 juta ditambah 20 juta. Totalnya 88.500.000 sama dengan pasiva yang hasilnya sama juga. Berarti ini sudah balance. Lalu pada tanggal 25 Januari, Pak Batozar membayar hutangnya kepada Pak Ali senilai 1 juta. Maka piutang akan berkurang dipindahkan ke kas. Sehingga total kasnya adalah 67.500.000. Piutangnya habis, lalu perlengkapan masih ada 1 juta, peralatan 20 juta, dan modal tetap 88.500.000. Kita hitung apakah aktiva ini balance dengan pasiva. Kita hitung semua aktivanya. 67 juta, 500 ditambah 1 juta ditambah 20 juta. Hasilnya 88.500.000. Lalu kita hitung pasivanya. Pak Ali tidak menghutang karena tidak mau rugi, Ali merugi. Jadi pasivanya tetap 88.500.000. Ini sudah balance. Demikian materi yang sudah saya sampaikan. Semoga mudah dimengerti dan bermanfaat bagi teman-teman. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.